Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjabarkan tentang upaya membangun budaya berakhlak. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Dapa Abdurrahman dari Angkatan 2 Kelompok 1. Pertama adalah bagaimana saya akan membangun budaya berakhlak saya untuk berorientasi layanan. Yaitu pertama adalah memberikan pelayanan prima dan maksimal untuk mahasiswa, tenaga pendidik, dan rekan dosen. Di sini artinya adalah mengusahakan yang terbaik sebagai bentuk pelayanan saya terhadap mereka. Yang kedua adalah memfasilitasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi yang paling sederhana yang telah ada saat ini, yang akan diperbaiki lebih baik sehingga menjadi lebih maksimal pelayanannya adalah menggunakan teknologi seperti Google Calendar Appointment, sehingga mempermudah mahasiswa untuk membuat kesepakatan jadwal. Jadi menyesuaikan, oh misalnya saya jam segini tidak bisa, saya sudah jelas tidak akan muncul di jadwal tersebut. Tetapi saat jadwal itu tersedia, maka dia bisa mendaftarkan pada jadwal tersebut. Ini memaksimalkan waktu pelayanan. Dari sisi yang bersangkutan juga tidak perlu menunggu terlalu lama. Dia punya set waktu yang bisa dia pilih. Dari sisi saya sendiri juga memudahkan saya untuk mengetahui siapa yang berikut saya layani dan kapan layanan itu dilakukan. Yang selanjutnya adalah akuntabel, membentuk akuntabilitas dalam bentuk pertama, melakukan presensi kehadiran dengan disiplin. Sehingga tidak lagi ada yang namanya menghilangkan budaya ya malas-malasan dan seterusnya. Yang kedua adalah melaksanakan semuanya sesuai dengan pedoman yang ditentukan. Contoh paling sederhana adalah apa yang ada di dalam gambar di sini, yaitu sebuah RPS. RPS ini adalah sebuah rancangan pembelajaran di semester tersebut untuk satu mata kuliah, sehingga mata kuliah itu berjalan sesuai dengan sebuah rancangan di mana dia di-adjust untuk menyesuaikan. Oke, selanjutnya ada kompeten. Kompeten di sini adalah bahwasanya saya akan mewujudkan kompeten dengan melakukan peningkatan kemampuan hard skill dan soft skill secara kontinu berkelanjutan, di mana itu bisa dilakukan salah satunya dengan menggunakan yang misalnya seperti BNSP. Yang kedua adalah saya membantu orang lain untuk ikut belajar dan berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan, artinya tidak berhenti pada saya saja untuk melakukan misalnya sertifikasi atau misalnya saya punya kemampuan apa, saya juga membantu orang untuk memiliki kemampuan tersebut. Ini paling nyata sebagai peran saya sebagai dosen yang mengajarkan mahasiswa. Tetapi tidak berhenti pada hanya mahasiswa, tetapi juga pada masyarakat dan juga pada sesama rekan dosen jika saya memiliki suatu kemampuan yang mereka ingin pelajari atau perlu pelajari. Selanjutnya adalah harmonis. Harmonis ini adalah saya ingin mewujudkannya dengan membangun keutamaan untuk bernegosiasi dan berdiskusi saat menyelesaikan sebuah permasalahan. Di sini ada sistem negosiasi seperti yang sebelum telah dijabarkan di dalam eh, breaking the limitation saya, di mana saya menjelaskan bahwa salah satu strategi memaksimalkan adalah menggunakan negosiasi dan diskusi tentunya. Yang kedua adalah juga mengutamakan kepentingan instansi dan bersama dibanding kepentingan ego pribadi saya. Yang kelima adalah loyal. Sikap loyal dibentuk dengan mematuhi dan menjalankan aturan-aturan yang berlaku baik dari pemerintah maupun instansi tempat bekerja. Tetapi yang lebih utama lagi adalah loyal ini bisa diwujudkan dengan mengaitkannya dengan bela negara. Contohnya adalah dalam rencana aksi bela negara yang telah saya rancang saat sesi bela negara sebelumnya di agenda satu, yang di sana itu memiliki banyak nilai-nilai bela negara yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan sifat loyal. Selanjutnya adalah adaptif. Adaptif di sini adalah melakukan perkembangan sesuai dengan kemampuan dan juga teknologi. Contoh paling sederhana apa? Generatif AI. Misalnya ada Gemini. Nah, contohnya seperti itu. Lalu ada juga misalnya teknologi-teknologi pada masanya, misalnya virtual reality, augmented reality, itu juga menyesuaikan. Selanjutnya juga selalu meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Because things always grow, situasi terus berkembang. Jadi jadi kemampuan bahasa, kemampuan skill-skill yang berkaitan dengan skill masa kini itu selalu mengikuti perkembangan sehingga tidak berhenti, tidak stuck, tidak stagnan, tidak terdiam di tempat. Sehingga selanjutnya juga melakukan pengembangan untuk bidang keilmuan saya. Dalam hal ini saya adalah seorang dosen rekayasa elektro. Berarti saya mengembangkan keilmuan di bidang elektro. Sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan dari industri.
Salah satu permasalahan terbesar yang sering terjadi adalah gap antara lulusan dengan industri, sehingga ini harus perlahan ditutup dari saya sebagai dosennya hingga sampai ke mahasiswanya. Yang terakhir adalah kolaboratif. Ini adalah salah satu contoh kolaborasi yang telah saya lakukan di masa lampau bersama rekan-rekan. Jadi ini saya menyebut kami di sini. Kami melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk menjaga lingkungan dengan memilah sampah sejak dini. Dilakukan dengan dengan tiga program studi terlibat di dalamnya. Di sini keutamanya adalah fokusnya adalah saya akan berusaha mengembangkan prioritas untuk kerjasama lintas program studi, fakultas dan antar instansi. Ini untuk antar instansi sendiri saya ada kerjasama ada mencoba melakukan penelitian bersama dari kampus saya dengan kampus waktu saya kuliah dulu. Sementara untuk Sementara itu tidak hanya berakhir pada mengembangkan kerjasamanya, tetapi juga mengutamakan untuk mendapatkan nilai yang bermanfaat. Di dalam contohnya dalam program pengabdian ini, kerjasama tidak hanya antar program studi, tapi juga dengan pihak luar, yaitu di sini adalah PAUD Citra, di mana kami mengajarkan anak TK tentang memilah sampah. Di sini harapannya adalah memberikan nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Bagi anak-anak dia belajar tentang memilah sampah, membedakan antara sampah organik dan anorganik. Bagi sekolah dia memberikan nilai tambah kepada anak-anaknya. Bagi kami juga itu memberikan nilai edukasi tentang bagaimana tentang mengajar kepada anak-anak dan cara berkomunikasi untuk audiens yang berbeda dibanding hanya dengan mahasiswa kami. Di sini memberikan kolaborasi yang memberikan banyak experience untuk semua pihak. Nah, seperti ini yang diharapkan untuk kedepannya bahkan lebih lebih baik lagi kalau bisa semua pihak itu dapat benefit maksimum dari sebuah kolaboratif. Tentunya pasti ada tantangan-tantangannya, tetapi harapannya dengan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.